Apa kabar sahabat DM? Enam daftar menarik tentang Korea Selatan. Korea Selatan yang secara resmi disebut Republik Korea, merupakan negara kawasan Asia Timur, yang menempati bagian selatan semenanjung Korea. Korea Selatan terletak di barat Jepang sekitar 60 mil, 97 km, di selatan semenanjung serta Laut Kuning, sementara di utara berbatasan langsung dengan Korea Utara. Korea Selatan memiliki luas 38.696 mil persegi, 100.222 km persegi, dengan total populasi sekitar 51.582.000. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul yang berusia lebih dari 600 tahun, bahkan sebelum merdeka pada 1945. Negara dengan mata uang won ini hampir sebagian besar penduduknya beretnis Korea. Bahasa Korea merupakan bahasa resminya, mereka memiliki kepercayaan agama Kristen Protestan, Kristen lainnya, dan Katolik Roma. Namun, kepercayaan tradisional Korea Selatan adalah Buddha, agama baru, dan Konfusianisme. Masih banyak hal menarik tentang negara ini, sebelum mereka dikenal karena budaya populer K-pop dan drama Koreanya. Berikut 6 daftar menarik tentang Korea Selatan. Sejarah berdirinya Korea Selatan. Republik Korea didirikan pada 1948, 3 tahun setelah merdeka dari penjajahan Jepang pada 1945. Namun negara ini sempat diduduki oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Pada 1950 pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan, memicu Perang Korea. Pasukan PBB melakukan intervensi di pihak Korea Selatan, sementara pasukan Cina mendukung Korea Utara. Perang berakhir dengan gencatan senjata pada 1953. Negara yang hancur itu dibangun kembali dengan bantuan AS, dan Korea Selatan makmur di era pasca perang, mengubah dirinya dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri dan sangat berorientasi ekspor. Negara ini mengalami penurunan ekonomi yang dimulai pada pertengahan 1990-an yang memengaruhi banyak negara di daerah tersebut. Perang Korea terjadi dari tahun 1950 sampai 1953 dengan konflik yang muncul setelah pembagian Korea pasca Perang Dunia Kedua, pada garis lintang 38 derajat lintang utara, menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Pada akhir Perang Dunia Kedua, pasukan Soviet menerima penyerahan pasukan Jepang di utara garis itu, karena pasukan Amerika menerima penyerahan Jepang di selatan itu. Negosiasi gagal menyatukan kembali dua bagian utara menjadi negara klien Soviet dan bagian selatan didukung oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1950 Korea Utara menginvasi Korea Selatan. Presiden Amerika Serikat, Harry Truman memerintahkan pasukan untuk membantu Korea Selatan. Dewan Keamanan PBB, tanpa delegasi Soviet yang tidak hadir, mengeluarkan resolusi yang meminta bantuan semua anggota PBB dalam menghentikan Korea Utara. Pers Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower berpartisipasi dalam penyelesaian gencatan senjata yang menerima garis depan sebagai batas de facto antara kedua Korea. Perang tersebut mengakibatkan kematian sekitar 2 juta orang Korea, 600.000 orang Cina, 37.000 orang Amerika, dan 3.000 orang Turki, Inggris, dan warga negara lainnya di pasukan PBB. Mengenal budaya Korea. Turis mengenakan gaun tradisional hanbok saat berkunjung ke Istana Gyeongbokgung di Seoul, Korea Selatan, 2 November 2019. Seoul, ibu kota sekaligus kota terbesar di Korea Selatan, merupakan kota metropolitan yang dinamis dengan kombinasi antara budaya kuno dan modern. Xinhua Wangjingqiang, budaya Konfusianisme yang dulu dominan dengan penekanannya pada penghormatan terhadap leluhur, usia,
dan senioritas terus memengaruhi keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sosial Korea, meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada di masa lalu. Selain faktor-faktor lain, seperti status ekonomi dan posisi dalam hierarki bisnis, usia dan status perkawinan adalah salah satu penentu senioritas relatif, dan ada beberapa harapan bahwa bahkan di antara kenalan sosial, faktor-faktor ini terutama usia akan memengaruhi hubungan. 2 hari libur yang paling penting adalah Slal, Tahun Baru Imlek, dan Chus, Festival Panen Bulan, sering disebut sebagai Thanksgiving Korea. Keduanya diamati menurut kalender lunar. Hal ini ditandai dengan berkumpulnya keluarga di kampung halaman leluhur atau di rumah kepala keluarga seperti halnya di Indonesia. Unsur-unsur tradisional perayaan hari raya meliputi formal, salam hormat dari orang yang lebih tua, persiapan dan makan makanan khusus seperti jenis kue beras tertentu dan pemakaian pakaian tradisional. Baju tradisional Korea. Hanbok merupakan pakaian sehari-hari orang Korea selama ribuan tahun sebelum pembukaan negara ke barat. Pakaian barat telah menggantikan hanbok hampir di mana-mana, tetapi bahkan penduduk perkotaan umumnya masih memakainya pada acara-acara khusus seperti pertemuan keluarga penting, liburan, pernikahan, dan pemakaman. Hanbok formal wanita dan anak perempuan terdiri dari beberapa lapis pakaian dalam di bawah rok panjang warna-warni dan jaket pendek yang ditutup dengan dasi panjang. Versi pria dan anak laki-laki terdiri dari celana panjang berlengan lebar dan celana panjang berlengan lebar. Ada berbagai hanbok untuk acara-acara khusus, seperti pernikahan, ulang tahun bayi, dan perayaan ulang tahun ke-61. Kuliner terkenal di Korea. Makanan adalah bagian penting dari identitas budaya Korea. Dalam pola makan penduduk kota yang paling ke barat-baratan, masakan tradisional Korea menekankan pada biji-bijian terutama nasi dan sayuran segar, terus menempati peran dominan bahkan di tengah popularitas pizza, hamburger, sushi, makanan Cina, dan hidangan asing lainnya. Makanan Korea umumnya terdiri dari nasi, sup atau rebusan, dan sejumlah lauk pauk, hampir selalu di antaranya kimchi atau acar sayuran. Begitu pentingnya kimchi dalam makanan nasional sehingga diperkirakan 160 varietas atau lebih telah diidentifikasi, dan ada museum di Seoul yang didedikasikan untuk hidangan tersebut. Jenis yang paling umum adalah kimchi paechu, kubis Cina, pedas. Meskipun banyak keluarga saat ini membeli sebagian besar kimchi mereka di supermarket, banyak keluarga lainnya masih membuatnya sendiri. Praktik tradisional Kimjang, di mana desa dan keluarga menghabiskan beberapa hari di musim gugur untuk menyiapkan pasokan kimchi musim dingin, dirayakan dalam festival Kimjang tahunan seperti yang diadakan di kota barat daya Gwangju. Hidangan Korea populer lainnya adalah bibimbap, nasi dicampur dengan sayuran, telur, saus pedas, dan terkadang daging, jajangmyeon, mie dalam saus kacang hitam, bulgogi, atau bulgogi, daging yang diasinkan yang dipanggang di atas arang, dan samgyeopsal, sup rebusan utuh. Ayam isi nasi dan ginseng, yang dimakan sebagai penyegar, terutama saat cuaca panas. Musik populer di Korea. Musik populer Korea atau K-pop muncul sebagai fenomena internasional di abad ke-21 dan menjadi salah satu ekspor budaya Korea Selatan yang paling terlihat. Bintang hip-hop Rain berada di garis depan gerakan ini di mana pada 2005, ia telah memperluas kesuksesannya yang signifikan di pasar Korea untuk mendominasi tangga musik populer di Asia Timur dan Tenggara. Rapper Psy adalah bintang berikutnya yang muncul di panggung internasional. Hit satirnya, Gangnam Style, menjadi sukses secara global. Ciri khasnya salah satunya berkat tarian menarik dan video musik absurd yang mengumpulkan miliaran penayangan di YouTube. Saat ini artis K-pop yang paling terlihat adalah boyband seperti BTS,
yang menggabungkan elemen musik dansa elektronik dan hip-hop dengan koreografi yang sempurna dan pakaian yang terkoordinasi. BTS memenangkan banyak pengikut di seluruh dunia, dan pada Mei 2018 mereka menjadi artis K-pop pertama yang mencapai nomor 1 di tangga album Billboard, Amerika Serikat. Tetapi budaya musik tradisional Korea Selatan jauh dari itu. Mereka memiliki tarian rakyat tradisional, beberapa di antaranya kuno, bertahan, dan beberapa antara lain tarian topeng, Cheongmu, dari kerajaan Silla, tarian Bangau, Hakchuem, dari Kori, dan tarian burung bulbul musim semi, Chehauna Engjan. Saat ini tarian masih terus didukung dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai kekayaan budaya tak benda yang telah ditetapkan. Musik rakyat Korea Selatan juga disertai dengan alat musik tradisional seperti kayam, kecapi 12 senar, dan changgo, gendang berbentuk jam pasir, telah mengalami kebangkitan dan ditampilkan pada upacara dan acara-acara perayaan. Wisata populer di Korea. Pulau Jeju adalah pulau terbesar di Korea dan terletak di sebelah selatan semenanjung Korea. Salah satu wisata terkenal Korea Selatan adalah Pulau Jeju. Kota Jeju, di Pulau Jeju-do, merupakan ibu kota provinsi Jeju, Korea Selatan. Keindahan Pulau Jeju terkenal sejak dulu, bahkan di banyak drama Korea tempat wisata ini kerap jadi lokasi syuting. Ternyata Pulau Jeju bisa seindah itu karena dibentuk oleh letusan gunung berapi bawah laut sekitar 2 juta tahun yang lalu. Pulau yang memiliki luas 73 km ini berisi situs warisan dunia alami, yakni Pulau Vulkanik Jeju dan tabung lava. Pulau Jeju juga memiliki iklim yang relatif sedang, bahkan di musim dingin suhu jarang turun di bawah 0 derajat Celcius. Jeju adalah tujuan liburan yang populer dan sebagian besar ekonomi bergantung pada pariwisata dan kegiatan ekonomi terkait di pulau tersebut. Pulau Jeju juga cukup unik karena berbentuk oval dengan kemiringan yang landai di sekitar Gunung Halla berada di tengahnya. Di ujung utara Pulau Jeju terdapat Pantai Kimyeong, ujung selatan Gunung Songak, ujung barat Swolbong, dan ujung timur Seongsan Ilchulbong. Jeju memiliki 3 situs warisan dunia UNESCO dan pulau ini juga punya museum, serta taman hiburan, kuda, gunung, gua tabung lava, dan air terjun dengan samudra biru jernih yang menghiasi pantainya. Hasil panen para hanyeo, penyelam wanita Jeju terbilang terkenal di Jeju, yakni tiram, abalon, kerang, rumput laut, dan hasil laut lainnya, dan sejarahnya dipamerkan di Museum Hanyeo di pulau itu. Potensi pariwisata Jeju begitu dimanfaatkan pemerintah Korea Selatan. Pada 1962, dibentuk Korea National Tourism Corporation, KNTC, untuk memantau dan mengatur pariwisata internal dan eksternal. Namun kemudian berganti nama menjadi Korea National Tourism Organization, KNTO. Itu daftar menarik tentang Korea Selatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Daftar Menarik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.